ini saya ingin memprediksi rumah tangga Ari Wibowo dengan Inge Anugrah yang kabarnya sudah proses perceraian. Dan di sini netizen ada yang berpendapat menyimpulkan sesuatu kalau Ari Wibowo pelit. Kemudian kalau Ari Wibowo menuduh Inge sudah selingkuh. Yang namanya perceraian pasti ada kesalahan dari dua belah pihak. Kemudian dari Inge juga mengatakan pihaknya bahwa Inge dalam perceraian ini tidak akan mendapatkan harta dikarenakan sudah ada perjanjian pranikah yang ditandatangani sebelum menikah. Nah, tentunya ini sangat disayangkan karena kondisi Inge ini pada akhirnya tidak mendapatkan harta apapun dari Ari Wibowo. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kesalahan Inge sendiri, karena sudah menandatangani kesepakatan pranikah dulunya. Padahal dari hukum di Indonesia, jika ada harta benda atau aset yang dihasilkan, yang didapat setelah adanya pernikahan, itu bisa dikatakan harta gonogini dan bisa dibagi suami istri. Tapi sayangnya si Inge Anugrah ini menandatangani perjanjian pranikah yang sangat merugikan dirinya. Jadi di sini pinter di Ari, sedangkan Inge-nya mungkin saat itu bucin jadi menurut saja. Dan disinilah pada akhirnya sangat-sangat kasihan juga untuk Inge Anugrah ini ya, karena yang namanya pernikahan dia sudah ngurusi suami, sudah ngurusi anak-anaknya, sudah melahirkan dan lain sebagainya, bertaruh nyawa dan lain sebagainya. Masa sih nggak mendapatkan sesuatu dari pernikahannya? Yang namanya cinta, ada pepatah bahwa jodohmu itu adalah belahan jiwamu, tulang rusukmu. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu harus mau berkorban. Tapi kalau orang terlalu bucin, berkorbannya terlebihan. Tapi kalau orang tidak tulus mencintai, berkorbannya ogah-ogahan. Lebih mencintai dirinya sendiri, lebih menguntungkan dirinya sendiri, tidak melihat pasangannya yang sudah berkorban, jungkir balik nggak karu-karuan. Dan di sini ingin saya memprediksi bagaimanakah nasib Inge ke depannya setelah bercerai dengan Ari Wibowo. Yang pertama ini yang ingin saya prediksi adalah kondisi keuangan Inge setelah berpisah nanti. Kondisi keuangan Inge setelah berpisah. Apa yang akan terjadi, lebih baguskah atau malah terpuruk? Mari kita lihat di sini ya. Keuangan Inge setelah menikah. Ada simbol the moon, masih ada kekhawatiran, masih ada pikiran was-was yang dipikirin oleh Inge ini. Mengapa kamu berpikiran seperti itu? Dikarenakan ada ego. Ego di sini bisa diartikan konflik ya, karena di sini ada simbol dua orang yang berantem. Konflik dikarenakan sudah berpisah dari Ari Wibowo. Masih ada kekhawatiran Inge di sini. Selanjutnya ada simbol menara putus, simbol dari sebuah perceraian. Jadi di sini ini nggak bisa dipungkiri, Inge ini juga ada kekhawatiran hidup saya nanti bagaimana setelah bercerai, apalagi terkait keuangan. Karena selama ini dia sebagai ibu rumah tangga, dia tidak bekerja, semuanya apa kata Ari Wibowo, dijatah segitu ya segitu kayaknya ya. Selanjutnya apakah ada rezeki di dalam tahun ini untukmu? Saya ingin mencari tahu apakah ada rezeki di tahun ini untukmu. Ada simbol sukacita bersulang, ada. Selanjutnya, tapi kamu juga harus diminta untuk semangat untuk bekerja, untuk melihat hal-hal yang penting yang harus dikerjakan. Selanjutnya, harus bisa menjalin komunikasi, jangan terpuruk, jangan terpuruk dengan kisah yang sudah terjadi, harus bisa move on, harus bisa bangkit di sini. Kemudian juga jangan terlalu bermimpi, yang namanya sukses itu harus dikerjakan, sukses itu harus melangkah, sukses itu tidak berdiam diri. Ini nasihat ya.
dan harus bisa melupakan masa lalu yang sudah terjadi. Tenangkan pikiranmu, meditasi. Selanjutnya, disinilah nanti kalau kamu sudah bisa menghandle hidupmu, kamu akan bisa rezekimu luar biasa. Jadi di sini teman-teman, untuk keuangan Inge ini berubah saran-saran dan nasihat dari semesta ya. Inge diharapkan berjuang keras atau bekerja sama dengan seseorang. Jangan terlalu berdiam diri atau jangan terlalu asik merenungi kegagalan yang sudah ada. Ya. Kalau kamu memiliki impian, memiliki cita-cita, ya harus diperjuangkan. Jangan hanya mengingat sebuah kesedihan-kesedihan yang sudah terjadi, atau jangan hanya berdiam diri di zona nyaman. Makanya di sini dinasehati, Inge semangatlah. Kamu harus bekerja. Kalau kamu masih belum bisa usaha sendiri, ya kamu harus bekerja sama dengan seseorang. Jalin hubungan yang baik dengan seseorang yang bisa membantumu dalam hal pekerjaan. Wujudkan impianmu. Keluarlah dari zona nyaman. Kemudian introspeksi diri terhadap apa yang sudah terjadi selama ini. Ketika kamu melakukan itu, introspeksi diri, sabar, juga move on dari masa lalu, akan ada keberhasilan di dalam hidupmu. Simbol The Empress. The Empress ini simbol dari kartu kemakmuran rezeki dan lain sebagainya. Nah, kemakmuranmu di depan mata, tapi harus ada usaha-usaha seperti yang disarankan di kartu ini ya. Move on dari masa lalu, berusaha jalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bisa membantumu, dan wujudkan mimpimu dengan usaha dan kerja keras. Jangan berada di zona nyaman terus. Seperti itu nasihatnya. Selanjutnya, untuk asmara Inge bagaimanakah? Asmara Inge ke depannya bagaimanakah? Selanjutnya, untuk asmara Inge bagaimanakah ke depannya? Asmara Inge bagaimanakah ke depannya? Ada simbol seorang anak menyusuri jalan menuju sebuah istana. Akan ada asmara nantinya. Menjalin sebuah hubungan yang baru. Selanjutnya, akan ada sebuah hubungan di sini ke depannya. Ada simbol 4 cangkir yang artinya akan ada hubungan jadian. Jadian ini bisa dikatakan yang tadinya berteman bisa menjadi pacaran. Yang tadinya sudah pacaran bisa tunangan. Yang tadinya tunangan bisa ke pernikahan ya. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Jangan khawatir kalau masalah asmara. Selanjutnya, apakah asmaramu nanti bisa bahagia, lebih bahagia dari Ari Wibowo? Di sini kayaknya Inge masih ada trauma dari masa lalu dalam menjalin sebuah hubungan dengan seseorang. Ada trauma dari masa lalu yang masih belum terlupakan. Jadi teman-teman, untuk asmaranya ini kayaknya Inge akan menjalin sebuah hubungan dengan seseorang setelah dia berpisah dengan Ari Wibowo. Entah ini cepat atau lambat ya, tapi di sini kartu-kartunya sudah menunjukkan, terprediksi seperti itu. Ada simbol anak yang menuju sebuah gedung. Ada simbol lambang 1, angka 1 yang menandakan memulai sebuah kayak hubungan yang baru atau berkenalan dengan seseorang yang pada akhirnya bisa ke arah hubungan yang lebih spesial. Tapi sayangnya Inge di sini masih ada kekhawatiran yang menghantui di dalam pikirannya nantinya. Jadi di sini Inge nantinya mau berumah tangga atau tidak, itu semuanya tergantung Inge. Karena ketika Inge ini masih dihantui dari pikiran-pikiran masa lalu, tentunya itu juga akan agak sulit untuk melangkah ke arah sebuah hubungan yang spesial. Karena gini teman-teman, kalau seseorang sudah trauma,
mungkin hanya sekedar menjalin hubungan tapi nggak sampai serius. Tapi kalau seseorang itu sudah lepas traumanya, sudah nggak ada kekhawatiran, tentunya hal itu akan ada jalan terbuka lebar untuk menjalin sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius. Sebenarnya di sini ada kondisi, ada hubungan serius nantinya, tapi sayangnya Inge masih ada trauma di masa lalu. Seperti itu ya, tergantung Inge saja. Karena hidup ini adalah pilihan, jangan mengulangi kesalahan yang sama, jangan bucin dan jangan mau berkorban terlalu dalam terhadap seorang laki-laki. Kamu harus menyayangi dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu mencintai seseorang. Karena kalau kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu akan berkorban jungkir balik dan itu merugikan dirimu sendiri. Tapi kamu juga jangan terlalu mencintai dirimu sendiri. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan mau berkorban dengan orang lain. Kamu akan hitung-hitungan hanya untuk memikirkan kehidupanmu sendiri, hanya untuk memikirkan keuntunganmu sendiri. Karena kamu khawatir jika apa yang kamu miliki akan dibagi dengan orang lain. Seperti itu sih ya, hidup ini adalah berbagi teman-teman. Kalau kamu dengan tulus hati berbagi dengan anakmu, dengan istrimu, dengan keluarga besarmu, baik keluarga dari suami dan istri, rezekimu akan dilimpahkan. Tapi kamu kalau hitung-hitungan, bukannya rezeki malah berlimpah, tapi yang terjadi rezeki akan seret. Mungkin seretnya tidak di kehidupan saat ini, tapi seretnya bisa saja di kehidupan yang nanti. Misalnya, kamu saat ini terlahir dari keluarga kaya, kamu dimudahkan rezekinya, tiba-tiba kamu reinkarnasi nanti jebloknya kamu di keluarga yang kurang mampu. Kemudian kamu rezekinya seret, itu imbas dari kurangnya kamu bersedekah di kehidupan saat ini. Seperti itu ya, hukum tebak tuai selalu berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.